Terima kasih Ustadz. Ada satu hal lagi nih yang mungkin perlu kita perhatikan juga. Sekedar tambahan saja buat saudara-saudaraku semua para jamaah. Ini kan berkaitan dengan adab kita terhadap Al-Quran. Tadi saya tertarik untuk mengingatkan kembali, mengingatkan ulang berkaitan cara kita meletakkan Al-Quran, kan gitu. Cara kita meletakkan Al-Quran terkadang kita sembarangan. Memang di dalam adab-adab terhadap Al-Quran itu yang perlu kita perhatikan. Memang terkadang hati kita miris ketika kita ini melihat ada saat kita tahlilan lah biasa ya. Saat kita tahlilan ada yang meninggal, terkadang enak aja itu orang naro yasin digeletakin di bawah gitu ya. Itu hati kayaknya miris bener itu ya. Sebisa mungkin kalaupun kita dekat dengan yasin yang tergeletak itu, udah nggak usah pakai nyuruh orang, nggak usah pakai nyolek-nyolek orang. Kalaupun memang kita sanggup untuk mindahinnya karena dekat, udah langsung aja kita bertindak. Ya itulah alhamdulillah yang sering kita lakukan, yang sering kami lakukan karena mengingat adab kita terhadap Al-Quran, jadi langsung kita praktekin di situ. Ya, kalaupun kita melihat hal itu, nauzubillah kalau seandainya kita yang melakukan hal itu, jangan sampai. Ya, itu yang pertama. Terkadang saat kita tahlilan tuh yasin geletak di mana aja. Kalau kita dulu diajarin kalau bisa mah Al-Quran di atas dengkul, kan gitu ya. Jangan di bawah dengkul atau jangan sejajar dengan dengkul. Makanya kita pakai lekar kalau ngaji. Lekar ini rata-rata di atas dengkul kita. Nah itu udah merupakan settingan para ulama kita untuk supaya kita ini beradab terhadap Al-Quran atau terhadap kitab-kitab ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin sekedar tambahan juga. Bagaimana caranya kita menyusun atau menaruh kitab Al-Quran kita ini. Saya waktu di pesantren dulu Ustaz, dilarang keras naruh Al-Quran itu ditumpuk di bawah kitab. Jadi harus sama mungkin kita ya. Pokoknya kalau ada Al-Quran terus atasnya ada kitab-kitab, walaupun itu kitab-kitab kuning, walaupun itu kitab-kitab ilmiah ya, tapi karena Al-Quran ada di bawah, diomelin kita. Su'ul adab ente, digituin kita. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah di atas segalanya. Kitab yang saking mulianya, saking sucinya, sampai naroknya aja kita harus pakai adab. Coba bayangkan, padahal ada di lemari paling atas. Salahnya itu cuman kita taruh tumpukannya satu-satu, padahal udah paling atas. Cuman di atasnya ini misalnya kitab ini nih, ini kitab At-Tibyan, bawahnya Quran, masih salah. Harusnya Quran itu di atas segala-galanya gitu. Itu dari cara naroknya. Nah sekarang bagaimana Quran kita yang udah pada buluk di rumah gitu. Ya, Quran yang udah pada buluk di rumah mungkin agak pernah dibaca kali ya. Ya, mudah-mudahan sih di bulan Ramadan ini alhamdulillah ya kitab suci Al-Quran kita bisa kita buka kembali. Ada kaidah usul fikih mengatakan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau kagak bisa didapati semua, jangan tinggalin semua gitu. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau kagak bisa didapetin semua, jangan ditinggalin semua. Gampangnya gini, kalau kagak bisa semuanya, ilokan amat apa, dikit aja kagak gitu. Kalau sehari kagak dapet sejus, ilokan. Kalau kata orang Ganjur mah, seayat 2 ayat, selembar 2 lembar kagak juga gitu. Ya, itu maksudnya. Ya, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Daripada kagak ya dikit dah gitu. Nah ini alhamdulillah Ustadz sudah bisa hadir di tempat kami dalam rangka
live siaran langsung kuliah subuh. Walaupun dalam masa situasi seperti ini, insya Allah nanti teman-teman kita, ustadz-ustadz kita yang lain akan saya hubungi, yang mudah-mudahan bisa bergantian memberikan hasanah. Ada Pak Ustadz Keroza Gani nih dari Jagakarsa nanya, subhanallah. Apa nih Ustadz? Pertanyaannya dibuka dulu ya. Pertanyaannya, waduh banyak juga nih Ustadz. Kalau memang kemudian surat Yasin ditaruh di bawah atau di ubin, hukum bagi pelakunya atau yang melihatnya? Hukum bagi pelaku atau yang melihatnya? Maksudnya hukum salahnya ya, hukum suul adabnya ya. Kalau memang itu terkategori dosa, ya mungkin yang berdosa itu yang naro atau yang lihat gitu. Lalu yang kedua, jika ada ustadz yang tidak menyampaikan, apa hukumnya? Itu. Yang ketiga. Ada yang ketiga tadi ya? Ketiga, surat Yasin yang kebanyakan sudah lama, bolehkah dibakar? Subhanallah. Ya. Gimana antum jawab? Yang pertama. Kalau memang kemudian surah Yasin yang ditaruh di bawah ubin, hukum bagi pelakunya atau yang melihatnya tuh seperti apa? Seperti contoh, seandainya Al-Quran yang begitu suci kita taruh bawah, sengaja atau dengan tidak sengaja, lalu kita melihatnya, hukumnya apa? Kalau masalah permasalahan dengan hukum atau tidaknya itu masih khilafiyah. Bahkan ada beberapa, mohon maaf, ada beberapa kalangan santri yang masih meletakkan Al-Quran di bawah ubin, masih ada. Tapi dalam segi adab itu tidak diperbolehkan. Karena bagaimanapun adab di atas segala-galanya. Di atas ilmu itu harus ada adab. Dan kita sepakati kalau memang Al-Quran ditaruh di bawah itu merupakan suatu perbuatan yang tercela. Yang artinya tidak baik ditiru dan itu merupakan suatu hal buruk yang memang tidak patut dicontoh. Lalu bagaimana kalau kita tidak menegurnya? Apakah dosakah kita? Sebagaimana saya katakan, itu hal buruk. Urusan dosa atau tidaknya itu urusan perkara Allah yang ngasih dosanya atau tidaknya. Akan tetapi tetap karena Al-Quran itu kitab suci yang tidak boleh dinomorduakan, apalagi dalam menetapkannya itu harus memuliakannya dengan ditaruh di atas. Bahkan sampai kitab tafsir pun, kitab tafsir Al-Quran itu harus posisinya di atas juga, sejajar dengan Al-Quran. Lalu yang ketiga, bagaimana kalau memang ada Al-Quran yang tidak terpakai? Ada beberapa keterangan daripada keinjek dan gak dipakai sama sekali, tapi masih ada Quran yang bagus, mending dibakar. Tapi dibakar harus dibakarnya itu sampai menjadi abu, nggak boleh. Biasa kalau kita ngebakar Al-Quran itu, kalau ngebakar apapun, bukan ngebakar apapun itu, suka ada serpihan-serpihan yang masih ada bacaannya. Artinya nggak boleh. Ya, jadi misalkan kalau kita pengen membakar Al-Quran dengan tujuan daripada diinjek, daripada kepake, daripada keleleran, kita bakar aja. Bakarnya harus menjadi abu, semuanya menjadi abu. Jangan sampai ada satu kertas pun yang tertinggal. Nah, karena itu merupakan kalamullah, firman Allah yang suci, seperti itu. Mungkin jawaban saya seperti ini. Satu lagi saya tambah berkaitan masalah dibakar. Setelah dibakar itu ada
saya mendapatkan satu tambahan wawasan juga. Pernah dulu saya disampaikan oleh guru saya, kalau bisa untuk lebih adab kita juga, walaupun itu sudah menjadi abu, tapi ingat itu adalah abu-abunya Al-Quran kan gitu. Iya. Bagaimana ketika seorang yang sudah meninggal dunia, yang mereka itu bakar jenazah, dihormatin kan tuh abunya kan. Nah itu aja seperti itu, mereka tuh yang non muslim. Maka guru saya mengisyaratkan, kalau seandainya sudah dibakar, kalau bisa dipendem ataupun dikubur. Jadi abunya dikumpulin, setelah dikumpulin lalu dipendem, lalu dikubur tuh abu tersebut, supaya tujuannya nggak keleleran dan sebagai takzim kita gitu. Jadi ini mungkin untuk lebih memastikan betapa kita itu menjaga kehormatan Al-Quran itu sendiri. Memang kalau seandainya sudah terlalu banyak, akhirnya keleleran dan menjadikan Al-Quran itu jadi tidak terhormat lagi, karena sesuatu yang sudah koyak gitu kan. Maka dari itu insya Allah hal-hal yang seperti ini juga bisa kita lakukan, ya, baik dengan cara membakarnya, atau ada juga yang bilang nggak usah dibakar tapi dipendem langsung, dikubur langsung, tapi di tanah pekuburan area masjid atau area musola. Ada juga yang menyampaikan seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin bisa kita tanyakan kepada para ulama-ulama kita yang lebih alim dan lebih fakih lagi. Untuk yang nomor 1 saya mungkin nambahin Ustaz. Tadi kan ditanya tuh hukumnya itu bagi pelaku atau bagi yang melihat gitu ya. Ya yang melihat tadi bagi pelaku. Nah sekarang bagaimana bagi yang melihat? Kalau menurut saya ar-ridho bil maksiyah maksiat. Kita diem aja ngelihat sebuah kemaksiatan, melihat sebuah pelanggaran, berarti kita termasuk orang yang bermaksiat. Berarti kita termasuk orang yang ridho dengan perbuatan itu, karena kita mendiamkan. Makanya tadi saya bilang, saya ketika ada Yasin yang tergeletak di ubin, pada saat kita lagi tahlilan, zikiran, yasinan di tempat orang meninggal, maka hati saya itu langsung tergerak gitu. Hati saya langsung tergerak, langsung saya benahin atau saya ambil, minimal saya taruh apa namanya, digeleger apa ya kalau gitu ya, di jendela lah atau di apa, tanpa komentar apa-apa, langsung aja kita pindahin. Gitu ya. Gitu. Ya minimal kalau ada dus aqua ya di atas dus aqua, atau minimal lagi kalau nggak ada dus aqua di atas gelas kita dah. Kan biasa kalau Ustadz mah gelasnya gede tuh. Ya, taruh di atas gelas gitu. Itu sebagai tanda bahwa kita ini sudah mau menyelamatkan itu dan kita mengamalkan bagian daripada ilmu yang pernah kita ketahui. Jadi kalau bisa setelah kita melihat hal itu, supaya kita juga tidak ikut andil dalam sebuah su'ul adab, maka segeralah kita lakukan penghormatan terhadap Al-Quran. Insya Allah itulah yang akan syafi'an li ashabi, dia akan menjadi penolong kita nanti di hari kiamat. Tadi yang 3 apa nih Ustaz Rozak? Kedua. Ada yang ketiga ini? Yang bakar. Oh dibakar udah, alhamdulillah ya, tadi udah masalah dibakar. Oh ini yang kedua, jika ada ustadz dan yang ustadz yang tidak menyampaikan, apa hukumnya? Ya saya rasa hal yang seperti ini adalah sesuatu hal yang harus disampaikan, ya, karena walau bagaimanapun ini adalah bagian daripada adab dan akhlak. Karena saya sering mengibaratkan itu, yang namanya ilmu dan akhlak itu bagaikan sayap kanan dan sayap kiri. Kalau burung punya sayap kanan, burung sayap kanan dan sayap kirinya itu utuh dan sehat, maka burung itu akan terbang dengan cepat, dengan leluasa, tanpa adanya hambatan, tanpa adanya perasaan takut jatuh atau bagaimana gitu. Jadi maksudnya adalah ketika seseorang antara ilmu dan adabnya itu kompak,
antara ilmu dan adabnya itu benar, maka insya Allah orang ini akan cepat naik derajatnya di hadapan Allah, apalagi di hadapan manusia. Di hadapan Allah dan di hadapan para malaikat akan mendapatkan kemuliaan. Di hadapan manusia, nah itu mah urusan kecil dah kalau Allah udah ridho mah itu. Ya, intinya adalah bahwa ketika menyampaikan hal sekecil apapun berkaitan adab, apalagi terhadap anak kita, satu contoh aja. Masa kita mau diemin anak kita selawatan di kamar mandi? Padahal kan kita tahu, jangankan mengucapkan lafaz-lafaz suci, kalimat-kalimat thayyibah di kamar mandi, kita membawa lembaran suci aja ada tulisan Al-Qur'annya, atau Nabi dulu punya cincin yang tulisannya Muhammadur Rasulullah, sebelum beliau masuk ke WC, ke toilet, ke hammam, itu beliau buka dulu karena itu adalah merupakan asma yang suci, ada nama Allah, ada nama beliau. Beliau buka dulu itu cincinnya. Ya. Nah, kemudian ketika anak kita sholawatan, dia nggak sadar, dia nggak tahu ilmunya, dia sambil nongkrong dia sholawatan, sambil ngedek lagi. Sholatullah, salamullah. Waduh ya Allah, ini anak kecil yang nggak tahu. Apakah kita diamkan? Nah, maka kan harus kita sampaikan. Jadi ini masalahnya bukan hukum dosa atau tidak berdosanya, berkaitan adab ini adalah menyangkut ya nanti endingnya juga akan kepada dosa atau tidak, itu bagaimana konsekuensi setelahnya nantinya. Jadi seperti itu. Kiai Abdul Razak Ghani dari Jagakarsa nih, alhamdulillah sahib aneh sudah setia mengikuti dari majelis kampung. Terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaannya. Salam kepada jamaah yang ada di majelis kampung serta teman-teman dai muda sekalian. Kalau dijejerin atau didiriin naroknya sejajar sama buku atau kitab-kitab yang lain gimana? Ya, seperti yang sudah dibilang tadi, Al-Quran harus berada di atas. Al-Quran harus berada, walaupun itu sejajar, contohnya Al-Quran, ini buku biasa. Kalau kayak gini namanya kita kurang beradab. Ya, kan sudah dibilang tadi Al-Quran harus di atas dan buku harus di bawah. Atau kita kreatif aja, Al-Quran didiriin seperti ini, tapi buku ditaruh seperti ini. Yang arti kita tetap tujuannya untuk beradab kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab tafsir Al-Quran termasuk. Intinya jangan sampai Qurannya itu melebihi, intinya jangan sampai ada buku atau suatu apapun yang melebihi di atas Al-Quran. Intinya harus di bawah seperti ini. Atau kita rebahin aja nih buku. Ini Al-Quran, ini buku, kita rebahin aja juga gini nggak apa-apa. Intinya inisiatif dan kreatif kita dalam beradab kepada Al-Quran seperti apa. Mungkin pertanyaan yang tadi sudah dijawab ya, sekaligus tambahan dari saya juga. Ya. Ustaz. Jadi lebih afdolnya tetap Tetap di atas. Al-Quran, atau minimal ini buku, ini Al-Quran didiriin kayak gini gitu. Oh gitu. Ya, jadi kalau bukunya rebah tapi Qurannya berdiri. Iya, seperti itu. Jadi inisiatif dan kreatif kita lah bagaimana beradab kepada Al-Quran. Intinya jangan sampai melebihi di atas Al-Quran seperti itu. Baik. Kalau memang raknya cuma satu misalkan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi nih, saya ingat ketika saya ngaji dengan beliau, Bapak Kiai Haji Sofwan Nizomi, beliau itu bilang, waktu itu kajian masalah Al-Quran memang. Saya hadir di majelis tersebut, subhanallah beliau begitu luas ilmu dan wawasannya. Beliau mengatakan yang saya garis bawahi
yang alhamdulillah sampai sekarang saya amalin, Ustaz. Anggap ini Quran, misalnya ini Quran. Selama ini kata beliau nih, kata Bapak Kiai Haji Sofwan Nizomi di saat taklim itu, selama ini kita itu kalau selesai baca Quran itu nyiumnya kan begini. Kata beliau itu salah. Kalau kita nyium begini, itu kita nyium kulit. Yang betul itu yang dicium ininya nih. Tuh. Ininya nih yang dicium. Ya. Dalamnya. Jadi begitu selesai kita baca Shadaqallahul Azim. Tuh. Saking kita itu ada suara cupnya gitu. Itu beliau mencontohkan. Saya bilang baru dapat ini saya ilmu kayak gini nih. Alhamdulillah saya langsung praktek itu setiap saya habis ngaji. Ya walaupun yang nyium begini juga saya nggak tinggal. Jadi habis saya cium begini langsung begitu ya. Habis begini ya tetap yang lama tetap saya pakai. Yang baru tuh langsung saya pakai juga ya. Ini yang saya dapat langsung dari beliau ketika dulu ada kajian sama beliau langsung. Begitu luasnya ilmu beliau sampai adab-adab terhadap Quran sampai seperti itu. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan ya Ustaz ya. Terima kasih sekali lagi pada saudara-saudaraku, pada para jamaah yang sudah hadir dalam kuliah subuh kali ini. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan panjang umur, diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa sepanjang hari ini hingga waktunya berbuka nanti berjalan dengan lancar. Dan puasa kita hari ini mudah-mudahan mempunyai nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini mudah-mudahan lebih baik daripada hari yang kemarin. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Amin. Ma'afani karim ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar Amin ya Allah. Amin. Arhamna. Amin. Warham amwatana wa amwatal muslimin. Amin. Mardahum wa shfi Amin. mardahum wa shfi mardahum. Amin. Wa hajahum. ونور بصائرنا وبصائرهم دعوهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.